Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama terkemuka Indonesia, masyhur akan keilmuan hadisnya, pendiri pesantren yang eksis sampai sekarang, pendiri dan penggerak ormas terbesar di Indonesia, pahlawan kemerdekaan yang harum namanya. Beliau adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, sosok berpengaruh dalam sejarah peradaban Indonesia. Sosok yang berpengaruh di Indonesia ini ternyata lahir dari pesantren. Mulai dari kecil hingga tua, kiprah perjuangannya hanya berlatar pesantren. Dari pesantren kembali ke pesantren. Meski begitu, beliau mampu mengguncangkan negeri pertiwi Indonesia, bahkan dunia sekalipun. Hasyim Asy'ari merupakan putra kebanggaan Kiai Asy'ari dan Bunyai Halimah. Hasyim kecil lahir di salah satu desa di Kabupaten Jombang yang bernama Desa Gedang. Sejak kecil, beliau dididik dan dibesarkan di lingkungan pesantren. Pada umur 5 tahun, Kiai Hasyim kecil dalam asuhan orang tua dan kakeknya tinggal di pesantren Gedang. Lalu ketika Hasyim Asy'ari berumur 6 tahun, ayahnya mendirikan pesantren yang bernama Pesantren Keras karena terletak di desa Keras. Tinggal, bermain, dan dididik di pesantren. Hal ini membuat Hasyim Asy'ari menjadi pribadi yang sederhana dan rajin belajar. Baru saja menginjak usia remaja, sekitar 15 tahun, Hasyim Asy'ari mulai mengembara ke berbagai pesantren di Pulau Jawa untuk memperdalam ilmu agama. Tidak cukup sampai di situ, kehausan akan ilmu agama Kiai Hasyim masih mendahaga. Sekitar umur 21 tahun, Kiai Hasyim berangkat ke Tanah Suci bersamaan dengan rombongan haji kala itu. Sempat kembali ke tanah air, namun Kiai Hasyim pergi lagi ke Tanah Suci untuk mendalami ilmu agama. Kiai Hasyim juga sempat mengajar di Masjidil Haram hingga melahirkan murid di berbagai dunia. 7 tahun lamanya belajar dan mengajar di Mekah. Kini tiba saatnya untuk kembali dan melanjutkan perjuangan di tanah air Indonesia. 1899 berdiri pesantren yang sampai saat ini terus melahirkan generasi hebat bangsa, pesantren Tebu Ireng. Perjuangan Hadratus Syekh dalam mendirikan pesantren tidak semulus yang dibayangkan. Ada banyak sekali ancaman dan bahaya yang datang silih berganti. Teror demi teror Kiai Hasyim terima dengan tabah dan sabar. Hingga pada akhirnya Kiai Hasyim berhasil mengubah lingkungan yang gelap menjadi terang akan keilmuan dan agama. Sampailah saat ini, kawasan Tebu Ireng menjadi kawasan yang terkenal dengan santri dari berbagai penjuru negeri serta syiar agama Islamnya. Hal ini tentu saja berkat keringat dan semangat Kiai Hasyim, sang promotor perubahan. Selain itu, pergerakan Kiai Hasyim serta pandangannya tentang hidup bermasyarakat juga jauh sekali maju, out of the box, pandangan di luar pandangan biasanya. Perdebatan panjang mengenai selisih paham tata cara beribadah serta membentuk barisan perjuangan kebangkitan nilai keislaman di tengah masyarakat Indonesia. Lahirlah Nahdlatul Ulama. Atas restu dan petunjuk gurunya, Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, atau lebih dikenal dengan Kiai Khalil Bangkalan. Hingga saat ini, organisasi yang diprakarsai oleh tokoh pesantren Tulen terus berkembang dan turut andil atas kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Tak henti di situ, Kiai Hasyim juga turut andil dalam melawan dan mengusir para penjajah. Beberapa kali penjajah dengan taktik busuknya menawarkan berbagai penghargaan kepada Kiai Hasyim. Akan tetapi, semua itu ditolak mentah-mentah oleh Kiai Hasyim. Tak hanya itu, ancaman dan teror dari bangsa kolonial juga pernah Kiai Hasyim rasakan. Tetapi itu semua tak membuat semangat perjuangan beliau untuk membela tanah air meski redup dan mati. Bahkan dengan lantang Kiai Hasyim mengeluarkan fatwa yang sampai saat ini menjadi sejarah manis bagi kita. Fatwa resolusi jihad, kewajiban membela tanah air. Dari sosok luar biasa ini pula, lahirlah manusia super yang berjasa bagi negeri pertiwi Indonesia, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Bagaimana pendapatmu tentang Kiai Hasyim? Tulis di kolom komentar ya. Saya Alfa Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.